Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, readingannya bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus, tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Taurus di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan kehidupan asmara. Oke, akan shuffle kartunya. Kita akan ambil 10 kartu ya teman-teman, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian semua ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan aku mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Oke, di sini kita ada 5 kartu ya. Ada The Magician, Nine of Cups, Page of Cups, Page of Swords, dan Five of Swords. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi ya. The Queen of Cups, Seven of Wands, The Lovers, okay. That's Four of Cups, Oke, karena tadi ada 2, aku akan shuffle lagi ya. Three of Wands, oke. Bottom of the deck kita ada Page of Pentacles. Iya. Oke. Rapikan sedikit ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Taurus, kita lihat dulu ya. Bottom of the deck-nya di sini ada Page of Pentacles. Page of Pentacles bisa diartikan itu memanfaatkan peluang ya, ataupun ambisi dalam memanfaatkan peluang yang muncul dan ataupun peluang yang ada di depan mata. Dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang lebih matang ya. Artinya, kamu memanfaatkan peluang yang muncul, tapi kamu juga melakukan perencanaan bagaimana kamu bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Seperti itu ya kurang lebih. Bisa diartikan sebagai patokan utama kamu nih dalam menjalankan bulan Desember ini agar bisa lebih optimal hasil positif yang bisa kamu dapatkan di bulan ini, teman-teman Taurus ya. Oke, kita akan lihat dulu ke 5 kartu di atas ya. Ini yang mengenai karir dan keuangan kamu. Aku akan lihat dari sisi karir terlebih dahulu. Oke, di sini kita ada Five of Swords ya. Five of Swords ini biasanya diartikan konflik ataupun dilema ataupun pilihan yang sulit. Di sini aku melihat sebenarnya akan ada peluang ya. Mungkin akan ada tawaran pekerjaan, mungkin ada tawaran bisnis, tawaran bekerja sama ataupun klien yang datang ya. Nah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Apakah kamu sedang mencari pekerjaan ataupun kamu sedang bekerja di suatu perusahaan ataupun kamu sedang menjalankan suatu bisnis. Oke. Nah, akan ada dilema di sini
di mana bisa bisa jadi akan ada pilihan di mana kamu harus menerima, misalkan kamu mencari pekerjaan nih ya, kamu harus menerima pekerjaan eh, yang sesuai dengan passion ataupun minat kamu, tetapi mungkin tidak menawarkan hasil ataupun gaji ataupun karir yang kamu harapkan seperti itu. Nah, di satu sisi kamu juga bisa mendapatkan tawaran yang mungkin secara gaji ataupun secara kelangsungan karir itu cukup menjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan minat ataupun passion kamu. Nah, bisa jadi kamu mendapatkan dua tawaran tersebut, di mana kamu bisa menjadi sedikit dilema nih, yang mana pilihan yang harus kamu ambil seperti itu. Oke, karena dua-duanya peluang, peluang. Yang satu adalah peluang untuk mengeksplor passion ataupun minat kamu sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih istilahnya lebih bahagia lah ya dalam menjalankan hidup. Tapi di satu sisi juga yang lain adalah peluang di mana kamu bisa memperbaiki keadaan keuangan kamu ataupun karir kamu dalam jangka panjang seperti itu. Oke. Nah, untuk kamu yang berbisnis bisa jadi kamu mendapatkan peluang ada calon klien yang satu mungkin proyeknya cukup besar, tetapi kliennya sangat-sangat demanding ya, sangat-sangat ribet, sangat-sangat sulit gitu ya permintaannya. Nah, di satu sisi kamu juga bisa di satu sisi kamu juga ada calon klien yang mungkin sebenarnya nilai proyeknya tidak terlalu besar, tetapi dia sangat murah hati ya kliennya ya, bisa mengerti gitu semua kesulitan yang harus kamu hadapi dan istilahnya lebih royal dalam memberikan imbalan atas jasa ataupun produk yang kamu tawarkan dalam bisnis kamu seperti itu. Oke, intinya adalah akan ada dua pilihan yang benar-benar bertolak belakang, di mana yang satu menjanjikan secara karir tapi tidak sesuai dengan minat kamu. Yang satu menjanjikan secara minat tetapi tidak terlalu sesuai dengan kelangsungan karir yang kamu harapkan. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin kamu ngerti ya maksudnya. Nah, kalau ditanya kira-kira yang terbaik itu mengambil yang mana nih? Oke, karena ini akan ada dilema. Kita lihat lagi bottom of the deck-nya adalah Page of Pentacles. Memanfaatkan peluang dengan melakukan perencanaan yang matang. Artinya, cara yang terbaik adalah melihat situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang. Oke, secara karir kamu. Apabila memang yang kamu fokuskan sekarang adalah untuk kamu yang misalkan mencari pekerjaan, apabila memang tujuan kamu adalah memperbaiki keadaan keuangan kamu agar lebih stabil, atau misalkan agar kamu mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi ataupun yang lebih stabil seperti itu ya, maka ada baiknya kamu menerima tawaran pekerjaan ataupun peluang yang memberikan kamu kesempatan untuk berkarir, dibandingkan walaupun itu tidak terlalu sesuai dengan minat ataupun bakat kamu. Oke, tetapi di satu sisi apabila memang kamu merasa sudah lumayan cukup mapan secara sisi keuangan ataupun karir kamu yang sekarang, maka ada baiknya kamu menerima tawaran di mana kamu bisa bekerja ataupun melakukan bisnis kamu sesuai dengan yang minat ataupun bakat yang memang kamu cintai seperti itu. Oke, walaupun mungkin hasil yang kamu dapatkan nantinya tidak seberapa. Oke, karena di situ kamu akan lebih mendapatkan istilahnya kepuasan emosional di situ. Jadi tidak hanya kepuasan material. Jadi disesuaikan lagi nih dengan situasi dan kondisi kamu ya, sekali lagi. Kalau memang kamu lebih mengutamakan material, ada baiknya kamu mengambil peluang yang menawarkan kesempatan mendapatkan hasil material yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu memang mengutamakan kepuasan emosional, berarti ambillah tawaran yang sesuai dengan minat ataupun bakat kamu. Oke? Mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak ya, ataupun yang paling tepat nih dalam menerima ataupun dalam menentukan pilihan. Oke, dalam bulan Desember ini. Nah, itu dari sisi karir ya. Kalau aku lihat dari sisi keuangan, di sini kamu cenderung stabil, tidak perlu khawatir ya. Karena di sini ada The Magician dan ada Nine of Cups. Di sini kamu untuk arus pendapatan dan pengeluaran kamu cenderung stabil. Tentunya selama kamu bisa mengatur keuangan kamu dengan baik ya. Jangan boros juga, jangan membelikan barang-barang yang sebenarnya kamu tidak terlalu butuhkan juga ya. Tapi aku lihat di sini kebetulan kamu tipe yang cukup pandai dalam mengatur keuangan, sehingga sebenarnya ini tidak menjadi persoalan yang besar untuk kamu. Di sini ada Five of Swords ya, yang tadi aku lihat ya, yang tadi aku bilang biasanya konflik ya. Nah, di sini ada kemungkinan untuk kamu yang mungkin sudah
pernah menjalankan beberapa investasi ya di bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi di bulan Desember ini, kenapa aku bilang stabil atau cenderung dalam tanda kutip agak stuck ya. Ada beberapa investasi yang menguntungkan, tetapi juga ada beberapa investasi yang merugi ya, ataupun tidak memberikan hasil yang sebagaimana mestinya, begitu ya. Jadi ada beberapa yang rugi, ada beberapa yang untung. Tetapi ketika digabungkan, jadi kamu cenderung stabil gitu ya. Stabil ataupun meningkat, tetapi meningkat dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan, sehingga ini cenderung benar-benar agak stuck sih ya dalam keuangan. Bukan stuck dalam tanda kutip negatif loh ya, tetapi memang cenderung lebih stabil ya, karena ada satu yang untung, ada satu juga yang rugi. Seperti itu untuk dalam hal keuangan kamu. Di sini kalau aku lihat, kamu lebih disarankan membuat perencanaan untuk tahun depan dibandingkan bulan Desember, karena bulan Desember ini kemungkinan keuangan kamu cukup stabil ya, sehingga kamu tidak memerlukan banyak perencanaan, tetapi lebih baik kamu merencanakan keuangan ataupun bagaimana kamu bisa mengelola keuangan kamu dengan lebih baik mulai dari tahun depan. Begitu ya. Jadi kamu persiapkan nih mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kira-kira apa nih target-target keuangan yang ingin kamu capai? Apa nih media-media investasi yang ingin kamu coba yang tentunya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kamu, seperti itu ya. Jadi kamu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya begitu ya, mulai dari bulan Desember ini. Dan nanti ketika memang sudah memasuki tahun depan, bulan Januari, kamu bisa langsung mengeksekusinya dengan baik karena kamu sudah merencanakannya dari bulan sekarang, seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Taurus, dari sisi keuangan kamu. Kita akan lihat dengan kelima kartu yang di bawah. Ini adalah kehidupan asmara kamu. Di sini aku coba lihat dari sisi kamu, dari sisi teman-teman yang masih single nih, yang mungkin dalam masih masa pendekatan ataupun sedang mencari seseorang yang sesuai nih dengan yang kamu inginkan, begitu ya. Sebenarnya karena di sini ada Queen of Cups dan Seven of Wands, sebagian besar dari kamu sebenarnya sudah sangat nyaman nih menjadi diri sendiri, bukan menjadi diri sendiri, sudah mulai terbiasa dengan status single kamu di sini ya. Kamu nyaman, kamu pergi kemana-mana sendiri, kamu nyaman hangout dengan teman-teman kamu, walaupun mungkin teman-teman kamu banyak yang membawa pasangan dan kamu sendirian gitu ya. Kamu sendiri yang nggak punya pasangan nih, tapi kamu mulai merasa ya udah nggak ada salahnya kok gue sendiri, yang penting gue happy, yang penting gue nggak nyusahin orang, yang penting gue bisa membahagiakan diri gue sendiri, dan kamu mulai, istilahnya kamu sudah menjadi jauh lebih mandiri sebenarnya. Oke, dengan status single kamu sudah tidak terlalu peduli lagi dengan orang-orang yang melihat status single itu sebagai seseorang yang mungkin akan bersedih terus-terusan, akan merasa kesepian terus-terusan, karena kamu nggak merasa hal tersebut. Kamu merasa kamu fine-fine aja kok, kamu bahagia aja kok sendiri gitu. Kamu sekarang sudah memiliki prinsip bahwa sendiri aja kamu itu udah bahagia. Maka kalau kamu ketemu orang ataupun kamu harus menjalin hubungan dengan orang lain, kamu bahagianya itu harus double gitu loh. Kamu udah punya prinsip kayak gitu. Karena itulah sebenarnya di sini ada Four of Cups sama Three of Wands. Sebenarnya sih sebagian besar dari kamu kalau aku lihat belum terlalu siap nih membuka diri gitu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang suka sama kamu kalau aku lihat ya. Mungkin ada beberapa orang yang berusaha mendekati kamu, tetapi mereka melihat kamu itu sangat mandiri gitu ya, sangat mandiri. Kamu bisa kemana-mana sendiri, kamu tidak merepotkan banyak orang gitu. Itu menjadi daya tarik tersendiri sebenarnya dari diri kamu gitu. Dan mungkin karena kamu nyaman banget dengan diri kamu sendiri, dengan kesendirian kamu bahkan nggak sadar kalau banyak orang yang suka sama kamu gitu. Oke. Nah, di sini karena sebenarnya sebagian besar dari kamu belum terlalu siap nih ya untuk membuka diri kamu. Kalau memang ada orang yang mendekati kamu dan mungkin mengajak kamu hangout ataupun mengajak kamu berkenalan ataupun berusaha mendekati kamu, kalau aku lihat di sini tidak ada salahnya kamu mencoba mengiyakan ajakan mereka. Jangan tidak perlu menganggap ini sebagai salah satu potensi mengarah kepada hubungan yang lebih serius. Tidak perlu melihat ke arah itu, karena sekali lagi kamu belum terlalu siap membuka diri. Anggap saja ini sebagai kesempatan kamu untuk memperluas networking kamu ataupun memperluas pertemanan kamu. Oke, selama bulan Desember ini. Siapa tahu dari mereka-mereka yang sudah dekat bisa jadi ada beberapa orang yang akhirnya bisa klik
dengan kamu, bisa bisa mengerti gitu ya keadaan hidup kamu, dan bisa nyambung sepenuhnya dengan kamu, dan kamu pada akhirnya bisa nyaman dengan mereka secara sepenuhnya. Mungkin dari situ kamu baru bisa sedikit demi sedikit membuka hati. Oke? Yang pasti adalah aku bilang tidak perlu memaksakan diri kalau memang belum siap. Anggap saja sekali lagi ini sebagai salah satu cara kamu untuk memperluas pertemanan kamu. Karena tentunya memperluas pertemanan itu tidak pernah ada ruginya, tetapi selalu menguntungkan untuk semua orang. Oke? Kurang lebih seperti itu ya untuk kamu yang masih dalam status single nih atau sedang dalam masa pencarian. Nah, untuk kamu teman-teman Taurus yang sudah dalam suatu relation ataupun dalam suatu hubungan nih ya, di bulan Desember ini adalah waktu, kalau aku lihat karena ada Lovers ya, Queen of Cups juga. Di sini adalah waktu yang terbaik untuk kamu mencoba mencari kegiatan yang bisa kamu lakukan berdua yang bersifat romantis ya di sini. Oke? Romantis, benar-benar romantis ya. Nggak perlu kamu mengajak dia ke tempat-tempat dinner yang mahal juga, nggak perlu ya. Tetapi mungkin kamu mengajak dia ngajak dinner ke tempat yang kalian biasa datangi lah. Istilahnya quality time berdua ya. Untuk kamu yang mungkin memiliki budget sedikit lebih, kamu bisa melakukan traveling berdua, misalkan seperti itu ya. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke? Tapi di sini benar-benar disarankan untuk mencari aktivitas yang bersifat lebih ke arah romantis untuk kalian berdua. Jadi quality time juga. Kenapa di sini? Karena ada Four of Cups. Sebenarnya mungkin karena kesibukan kalian masing-masing, karena ada rutinitas yang kalian jalankan juga berdua. Mungkin beberapa dari kamu juga agak jarang berkomunikasi, agak jarang ketemuan, sehingga ada salah satu pihak merasa sedikit terabaikan di sini. Four of Cups ya. Karena ini general ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia, ataupun bisa jadi kalian berdua secara sadar maupun nggak sadar gitu. Oke. Nah, inilah saat yang tepat di bulan Desember ini istilahnya untuk menyalakan kembali lah ya istilahnya api asmara kalian berdua. Sehingga hubungan kalian itu bisa menjadi lebih berdinamika kembali. Artinya tidak ada salah satu pihak yang merasa terabaikan dalam hubungan ini. Oke, jadi coba ya cari aktivitas romantis yang bisa kalian lakukan berdua selama bulan Desember ini. Sekali lagi nggak perlu mahal, disesuaikan saja dengan situasi, kondisi, dan tentunya keadaan dan keuangan budget kamu, seperti itu ya. Oke, karena yang paling penting itu adalah bukan kemananya sebenarnya, tetapi apa yang kalian rasakan ketika melakukan itu secara berdua. Oke, mudah-mudahan ini bisa lebih mempererat hubungan kamu, sehingga ini bisa menjadi titik awal agar hubungan kalian jadi lebih mantap untuk dilanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Oke, teman-teman Taurus, jadi good luck ya untuk kamu dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara kamu di bulan Desember. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.